Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini diambil dari kitab Yehezkiel, pasal yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang bunyinya adalah demikian. Judul perikop ini adalah Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-ngamatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema atau judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah tulang-tulang yang dihidupkan. Saudara-saudara, dalam perikop ini menceritakan tentang sebuah penglihatan yang dialami oleh Nabi Yehezkiel, yaitu mengenai tulang-tulang yang dihidupkan. Di mana penglihatan ini sebenarnya berbicara tentang keadaan bangsa Israel pada waktu mereka berada di dalam pembuangan. Mereka berada di dalam pembuangan karena dosa dan kejahatan mereka kepada Tuhan, karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dan di dalam pembuangan, mereka hidup di sana tanpa ada pengharapan, saudara. Tetapi kuasa Tuhan sanggup untuk mengangkat mereka kembali, untuk membangkitkan mereka kembali, untuk memulihkan keadaan mereka kembali menjadi sebuah umat pemenang, saudara. Ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan sanggup membangkitkan manusia yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran, karena kejahatan manusia. Tuhan sanggup untuk membangkitkan dan memulihkan manusia, dan manusia bisa dibangkitkan untuk menjadi umat pemenang, saudara. Nah, kita akan mempelajari ayat firman Tuhan ini satu persatu, mulai dari Kejadian 37, ayat 1 dan 2. Coba kita perhatikan ayatnya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saudara-saudara, di dalam ayat yang pertama, kita melihat dikatakan di sana, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Saudara, penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, untuk supaya kekuasaan Tuhan meliputi kehidupan kita, atau kekuasaan Tuhan
mengontrol kehidupan kita, atau kekuasaan Tuhan ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, yang akan membuat kita menjadi kuat, dan akan membuat iman kita menjadi tetap teguh di dalam Tuhan, saudara. Karena hanya dengan kuasa Tuhan, kita akan bisa survive di dunia ini, saudara. Dan hanya dengan kuasa Tuhan, kita akan bisa menghadapi iblis dan para pengikutnya. Dan dengan kuasa Tuhan, kita akan bisa menghadapi tantangan, situasi, keadaan yang kita hadapi hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di sini, pada waktu kekuasaan Tuhan meliputi Nabi Yeskiel, dikatakan bahwa Nabi itu dibawa oleh roh dalam sebuah penglihatan. Saudara, ini adalah sebuah pengalaman pribadi antara Yeskiel dengan Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang supranatural, saudara. Di mana dalam penglihatan itu, roh menempatkan dia di tengah-tengah sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia yang berserakan, saudara. Jadi sepanjang mata dia memandang, itu yang ada hanya tulang dan tulang dan tulang, saudara. Dan malah dia diajak untuk berkeliling-keliling, saudara, dikatakan oleh firman Allah. Dan kemanapun dia pergi, yang dia lihat hanya tulang-tulang yang berserakan di sana, saudara. Jadi sebenarnya lembah ini adalah lembah kematian, saudara. Karena tulang-tulang itu berbicara tentang kematian. Tulang-tulang itu berbicara tentang tidak ada kehidupan di sana. Jadi ini juga berbicara tentang kehidupan yang tanpa pengharapan, yang ada hanyalah kematian. Nah, ini berbicara tentang orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan, di mana kehidupan mereka di sana sama sekali sudah tidak ada pengharapan, saudara. Karena kalau saudara mempelajari tentang pembuangan orang Israel di Babilonia, itu diadakan dalam 3 gelombang atau 3 tahap. Yang pertama pada waktu zaman Raja Yoyakim, ya, mereka dibuang di sana, saudara. Dan salah satunya adalah Nabi Yeskiel. Yang Nabi Yeskiel masuk dalam gelombang yang pertama. Dan ada gelombang yang kedua dan gelombang yang ketiga terjadi di zaman Raja Zedekia, saudara. Dan pada waktu gelombang pertama mereka dibawa ke negeri Babilonia, mereka masih berharap bahwa mereka masih akan bisa dilepaskan atau dibebaskan dari tawanan orang Babilonia, saudara. Karena pada waktu itu masih ada kerajaan Yehuda. Dan kerajaan Yehuda masih memberontak terhadap kerajaan Babilonia pada waktu itu. Tetapi kerajaan Yehuda dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Sampai rajanya yang terakhir, Raja Sedekia, itu ditangkap dan dibawa ke Babilonia dalam gelombang yang ketiga, saudara. Nah, kalau sudah tidak mempunyai kerajaan, tidak mungkin lagi mereka bisa dibebaskan sebagai tawanan di negeri Babilonia, saudara. Ya, jadi seakan-akan sudah tidak ada pengharapan lagi bagi orang Israel. Tetapi Tuhan sanggup untuk melepaskan mereka. Tuhan sanggup untuk membebaskan mereka sebagai tawanan dari negeri Babilonia. Dan kalau saudara membaca tentang pembuangan di negeri Babilonia, itu hanya 70 tahun lamanya. Nah, saudara, kita melihat di sini kehidupan kita di dunia ini sebenarnya sama seperti penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel, saudara. Kita ditempatkan di dunia ini, di mana di sekitar kita ada banyak orang yang kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mereka sudah mati. Kenapa? Karena kehidupan manusia di luar Kristus atau kehidupan manusia tanpa Kristus adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Dan kalau kehidupan yang tanpa pengharapan, pasti ujung-ujungnya akan menuju kematian, saudara. Bukan hanya kematian secara fisik atau secara tubuh, tapi kematian yang kekal, terpisah dengan Allah. Karena upah dosa dikatakan oleh Alkitab, upah dosa ialah maut. Maut itu adalah terpisah dengan Allah selama-lamanya. Nah, kalau terpisah dengan Allah selama-lamanya, itu berarti kehidupan manusia tidak ada pengharapan, saudara. Dan kalau kita melihat tulang-tulang kering ini berbicara tentang begitu banyak manusia yang ada di luar sana yang hidup tanpa pengharapan,
yang hidup dalam kekeringan, saudara. Tanpa Tuhan ada di dalam hidup mereka. Nah, kita akan lanjut di dalam ayat yang ketiga. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Allah, engkaulah yang mengetahui. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini ada sebuah pertanyaan yang diajukan Tuhan kepada Nabi Yeskiel. Sebenarnya kalau kita melihat pertanyaan dan jawaban dari Nabi Yeskiel, seakan-akan ada yang tidak nyambung di sana. Ya, karena pada waktu Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Harusnya jawabannya sangat mudah, saudara. Gampang saja. Bilang aja tidak dapat atau dapat. Tidak bisa atau bisa. Ya atau tidak. Jawabannya cuma begitu. Tetapi kalau saudara melihat jawaban dari Nabi Yeskiel, dia berkata, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Dari jawaban Nabi Yeskiel, dia tidak tahu bahwa tulang-tulang itu apakah bisa atau tidak dihidupkan. Tetapi dia tahu yang bertanya ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Tuhan sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Yeskiel menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ya karena memang secara logika manusia, tidak mungkin manusia bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah berserakan itu, saudara. Kalau Tuhan pasti bisa, tapi kalau manusia nggak mungkin. Ya, sehebat apapun manusia tidak mungkin bisa menghidupkan tulang-tulang itu, saudara. Ya makanya dia berkata, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Artinya, Nabi Yeskiel menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Karena dia percaya, kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup untuk menghidupkan tulang-tulang itu. Tetapi apakah tulang-tulang itu akan tetap berserakan di sana menjadi benda-benda yang mati? Itu hanya Tuhan yang tahu. Dan kalau Tuhan mau membangkitkan tulang-tulang itu, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, ini firman Tuhan datang kepada Nabi Yeskiel. Coba saudara lihat. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayat yang keenam. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Saudara-saudara, di sini Nabi Yeskiel disuruh untuk bernubuat dan memperkatakan firman Tuhan kepada tulang-tulang yang kering itu, saudara. Dan kalau berbicara tentang nubuatan, saya pernah mengajar di sini, ya, bahwa bernubuatan itu adalah memperkatakan sesuatu yang akan datang. Jadi dengan kata lain, Nabi Yeskiel disuruh untuk memperkatakan apa yang akan terjadi dengan tulang-tulang itu. Dengan kata lain, Nabi Yeskiel disuruh untuk mengatakan apa yang menjadi nasib dari tulang-tulang itu. Jadi tugas dari Nabi Yeskiel, dia hanya bernubuat. Bernubuat itu menyampaikan firman Allah, saudara. Yang mengatakan firman Allah. Dan tugas Tuhan adalah melakukan apa yang difirmankan itu. Karena mustahil bagi Nabi Yeskiel untuk melakukan apa yang akan dikatakan itu. Itu adalah Tuhan yang akan melakukannya, bukan dia, saudara. Karena dia manusia yang terbatas. Tidak mungkin dia bisa menghidupkan tulang-tulang itu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa saja, saudara. Nah, Nabi Yeskiel disuruh untuk berkata-kata dan bernubuat kepada tulang-tulang itu, bahwa tulang-tulang itu akan diberi urat oleh Tuhan, akan diberi daging, bahkan akan ditutupi dengan kulit. Dan pada akhirnya kemudian akan diberikan nafas kehidupan ke dalam tubuh itu, saudara. Sebenarnya kalau kita melihat
Proses yang terjadi ini sama dengan proses penciptaan manusia yang pertama, saudara. Kalau saudara mempelajari dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ya, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah itu membentuk manusia dengan tanah liat. Dan sesudah Allah membentuk manusia, Allah lalu menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri manusia. Dan pada waktu itu manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini sama, prosesnya juga sama. Dibentuk dulu, dikasih urat, dikasih daging, lalu ditutupi dengan kulit. Baru kemudian diberikan nafas kehidupan ke dalamnya. Ini prosesnya sama, saudara. Jadi ada 2 tahap. Dibentuk, lalu diberikan. Ya, Tuhan membentuk manusia, lalu Tuhan memberikan nafas kehidupan. Sama dengan apa yang terjadi pada saat ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Nabi Yeskiel disuruh untuk memperkatakan atau disuruh untuk bernubuat sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Tetapi di sini Nabi Yeskiel harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa bagi Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan apa saja, Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, saudara. Di sini Yeskiel disuruh bernubuat sesuatu yang sudah mati untuk menjadi hidup kembali, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus mulai bernubuat atau berkata-kata tentang apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kita harus mulai bernubuat tentang apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Dan kita harus mulai berkata-kata tentang kehidupan yang akan terjadi di dalam hidup kita, saudara. Karena kalau berbicara tentang Tuhan, semua itu berbicara tentang kehidupan, saudara. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan kepada kita. Kita lihat ayatnya dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri di sini adalah iblis, saudara. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku di sini adalah Tuhan Yesus, saudara. Jadi kita lihat di sini ada 2 pribadi yang berbeda. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah Tuhan Yesus. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa iblis itu atau pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kalau iblis itu cara dia bekerja adalah tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Jadi dia mau menghancurkan dan menyebar kematian dalam hidup manusia. Itu pada waktu iblis bekerja. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dia mengasihi manusia. Dia mau memberikan kehidupan kepada manusia. Makanya dikatakan dia datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Dan kalau berbicara tentang kehidupan, ini berbicara tentang keberhasilan, bukan berbicara tentang kegagalan. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Ya makanya kita suka nyanyi pujian, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Kalau dia merencanakan sesuatu, Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah punya plan A, dan ada lagi plan B atau plan C. Kalau manusia mungkin punya plan A, kalau gagal, just in case, mereka punya plan B atau plan C. Tetapi Tuhan, kalau dia merencanakan sesuatu, pasti dia tidak akan pernah gagal. Kalau dia bekerja, dia tidak akan pernah gagal. Dia akan bekerja itu sampai selesai, saudara. Haleluya. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita mengalami kegagalan, itu artinya kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena kalau Anda melibatkan Tuhan di dalam kehidupanmu, dan Tuhan bekerja melalui hidup kita, maka tidak ada yang gagal, saudara. Dia akan membuat apa saja yang kita perbuat berhasil dan beruntung, kata firman Allah. Amin. Dan yang kedua, berbicara tentang kehidupan, itu berbicara tentang kemenangan, bukan kekalahan, saudara. Tuhan kita akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan. Firman Tuhan berkata, dengan tangan kanannya, dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan, kalau Allah di pihak kita,
siapakah yang sanggup untuk melawan kita? Tidak ada, saudara. Jadi Tuhan hanya akan membawa kita di jalan-jalan kemenangan, bukan kekalahan. Di dalam kamusnya Tuhan tidak ada kata kalah. Ya, karena tidak ada satu manusia pun atau satu makhluk pun yang dapat mengalahkan Tuhan, saudara. Dia terlalu kuat, terlalu hebat. Seperti yang pujian yang kita naikkan tadi. Dia hebat, dia kuat, dia berkuasa. Amin, saudara. Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengalahkan Allah kita. Oleh karena itu, kalau kita mengizinkan Tuhan menguasai hidup kita, maka kita pun akan berjalan di dalam kemenangan, saudara. Bukan berjalan di dalam kekalahan. Nah, tulang-tulang yang dilihat oleh Yeskiel itu adalah tulang-tulang dari orang-orang Israel yang terbunuh di dalam peperangan, saudara. Ya, itu kalau tulang-tulang itu berbicara tentang kematian, berbicara tentang kekalahan, saudara. Nah, Tuhan tidak pernah memberikan kekalahan atas hidup manusia, tetapi yang diberikan adalah kemenangan buat hidup kita. Dan juga kalau berbicara tentang kehidupan, itu berbicara tentang kesembuhan, bukan sakit penyakit. Tadi kita udah baca ayatnya sebelum pada waktu kita melakukan perjamuan kudus di dalam Yesaya 53 bahwa Tuhan sudah menanggung segala penyakit kita dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu janji firman Allah. Ya, jadi Tuhan bukan pemberi penyakit, tapi Dia adalah penyembuh. Dia adalah Yehovah Rafa, God that heals. Ya, Tuhan yang menyembuhkan umatnya. Jadi kalau ada sakit penyakit yang menyerang engkau harus lawan itu dengan kuasa nama Yesus. Amin, saudara. Dan percaya bahwa sakit penyakit itu bukan milik kita, bukan bagian kita. Itu datang dari kerajaan kegelapan. Kita harus lawan itu dengan kuasa nama Yesus. Kita harus tolak itu di dalam nama Yesus. Usir keluar dari tubuh kita. Dan saudara akan melihat kesembuhan terjadi di dalam hidupmu, saudara. Ya. Dan berbicara tentang kehidupan, itu juga berbicara tentang segala sesuatu yang baik yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita sebagai umatnya. Amin, saudara. Karena segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari Tuhan. Saudara bisa baca itu dalam Yakobus 1 ayat 17. Ya, segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dikatakan. Dan tidak ada perubahan di sana. Jadi kalau Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita hanyalah kebaikan. Makanya kalau saudara membaca dalam Mazmur 23, di sana Raja Daud berkata, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi seumur hidup dia merasakan bagaimana kebaikan Tuhan mengalir di dalam hidupnya. Amin. Apakah Raja Daud tidak pernah mengalami situasi dan keadaan dalam hidupnya? Dia pernah mengalami. Ya, dalam Mazmur 23 ditulis juga, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya, lembah kekelaman itu atau lembah bayang-bayang maut itu berbicara tentang ada situasi-situasi yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi dia percaya ada Tuhan yang bersamanya yang akan memberikan kebaikan di dalam hidupnya. Yang akan menolong dia keluar dari situasi yang dia hadapi dengan kemenangan. Ya, jadi Tuhan itu selalu baik buat hidup kita. Jangan kita pernah mencurigai Tuhan, saudara. Ya, kalaupun ada situasi-situasi yang terjadi dalam hidup kita, yang dilempar oleh iblis, pencobaan, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, yang akan menolong kita sehingga kita bisa keluar dari apapun situasi yang kita alami di dalam hidup kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel setelah dia mendengar firman Tuhan? Di sini dia menjadi percaya. Ya, karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Pada waktu dia mendengar firman Tuhan, dia percaya dan dia mulai bernubuat, dia mulai berkata-kata. Kita lihat ayat yang ke-7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Jadi kita perhatikan di sini,
pada waktu dia mendengar Tuhan berfirman kepadanya, yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel adalah taat. Dan dia mulai berkata-kata, dia mulai bernubuat kepada tulang-tulang itu. Walaupun mungkin itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi dia tidak hidup dengan perasaan dia. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita bukan hidup dengan perasaan kita, saudara. Kita bukan hidup dengan logika kita, saudara. Tapi kita hidup dengan percaya kepada Tuhan. Walaupun tampaknya tidak masuk di akal, tampaknya nggak masuk di logika, ya, kelihatannya tidak mungkin, tetapi kita harus tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidup kita, kita harus tetap percaya. Ya, karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Karena dia berkuasa untuk melakukan firman-Nya. Dan dia setia untuk melakukan setiap apa yang difirmankannya di dalam hidup kita. Masih ayat yang ke-7, kita perhatikan kata, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan. Jadi di sini, Nabi Yeskiel, ketika dia bernubuat, dia berkata-kata kepada tulang-tulang itu, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dia tidak tambah atau dia tidak kurangi, saudara. Saudara, di sini Nabi Yeskiel bukan hanya berkata-kata positif, saudara. Kalau engkau berkata-kata positif, bisa saja tidak terjadi itu. Tetapi yang dia katakan, dia nubuatkan ini adalah firman Allah. Dan kalau firman Allah yang dia sampaikan itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan tidak akan pernah keluar dengan sia-sia, saudara. Amin. Pada waktu kita berkata-kata firman Allah, maka Roh Kudus akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat di sini, pada waktu Nabi Yeskiel mulai berkata-kata kepada tulang-tulang itu, dan dia melihat bahwa tulang-tulang itu mulai bergerak, mulai berderah dikatakan, dan mulai menyatu satu dengan yang lain, saudara. Ya, saudara, pada waktu kita berjalan di dalam ketaatan, maka kita akan melihat keajaiban. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya, karena firman Tuhan tadi saya katakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Belajar untuk memperkatakan sesuatu dalam hidup kita, belajar untuk berbuat tentang hidup kita. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Pada waktu ada sakit penyakit menyerang kita, katakan, biru-biru Yesus sudah menyembuhkan aku. Dan engkau harus percaya bahwa engkau sudah disembuhkan oleh biru-biru Yesus. Dan pada waktu engkau lemah, sepertinya lemah dengan situasi dan keadaan yang kau alami, katakan aku kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terus perkatakan firman, saudara. Amin. Pada waktu kelihatannya situasi yang kau hadapi, kelihatannya tidak ada jalan keluar, kelihatannya tidak ada pengharapan lagi, engkau harus tetap berkata bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Engkau harus terus berharap kepada Tuhan. Sama seperti Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk dia berharap kepada Tuhan, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita harus tetap berharap. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Karena ini sesuatu yang mustahil. Tapi kita harus berharap. Dan kita pasti akan melihat Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dan kita akan melihat jalan keluar terjadi dalam hidup kita. Nah, setelah berkata-kata, Yeskiel mengamati apa yang terjadi. Kita lihat ayat yang ke-8. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Saudara, di sini Nabi Yeskiel melihat apa yang dia nubuatkan, apa firman Tuhan yang dia katakan itu terjadi, saudara. Ya, tetap dikatakan bahwa urat-urat mulai tumbuh dari tulang-tulang itu, daging mulai ada di dalam tulang-tulang itu, dan ada kulit yang menutupi. Tetapi dikatakan di sini mereka belum bernapas. Jadi artinya itu masih berbentuk tubuh, tapi belum bernapas. Jadi bukan lagi tulang-tulang yang berserakan, tubuh-tubuh yang berserakan.
Nah, tubuh-tubuh yang berserakan tapi belum bernafas itu namanya masih jadi mayat, saudara. Belum bernafas, masih mayat di sana. Nah, kalau Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kalau Tuhan bekerja, sekali dia bekerja, dia akan melakukan pekerjaannya sampai tuntas. Dan Tuhan kalau bekerja, dia akan bekerja secara sempurna. Amin, saudara. Karena dia adalah Allah yang sempurna. Kalau dia melakukan suatu pekerjaan, dia akan melakukan itu dengan sempurna, saudara. Ya. Oleh karena itu, kalau dalam kehidupan kita menghadapi situasi atau tantangan atau pergumulan, dan kita sudah melihat Tuhan mulai bekerja menolong kita, saudara, engkau terus beriman, berharap. Pasti Tuhan akan melakukan itu sampai tuntas di dalam hidupmu. Karena pada waktu dia bekerja, dia tidak akan pernah bekerja secara setengah-setengah. Haleluya. Kita lihat ayat yang ke-9. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup ini, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ya, jadi di sini Tuhan berfirman kepada Nabi Yeskiel, dia disuruh untuk bernubuat lagi, supaya tulang-tulang yang sudah berbentuk tubuh saat itu bisa diberikan nafas kehidupan sehingga menjadi manusia yang hidup, saudara. Ya, dia disuruh bernubuat, dikatakan bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah. Haleluya. Ya, jadi dalam kehidupan kita harus senantiasa memperkatakan firman Allah. Harus tidak henti-hentinya untuk memperkatakan janji-janji Allah di dalam hidup kita, saudara. Kalau engkau belum melihat itu terjadi, jangan menyerah. Tetap perkatakan firman Allah. Tetap perkatakan firman Allah. Tetap bernubuat hal-hal yang baik tentang kehidupan kita. Dan pasti, suatu saat kita akan melihat, Tuhan akan mengerjakan apa yang dia firmankan, apa yang dijanjikan dalam hidup kita. Itu terjadi di dalam hidup kita, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, sehabis dia mengatakan sebuah nubuatan, Tuhan mengatakan nubuatan yang lain yang harus dikatakan oleh Nabi Yeskiel. Ini mempunyai arti bahwa sebagai orang percaya, kita harus berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Amin. Pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, langsung dilakukan, saudara. Dan pada waktu engkau berjalan, dengar firman Tuhan lagi, lakukan lagi, saudara. Oleh karena itu penting sekali kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Baik itu persekutuan secara pribadi, ya, ketika engkau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, dan mendengarkan firman Tuhan secara pribadi, ya. Juga ketika engkau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah, saudara. Kalau mungkin saat ini engkau mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara di dalam hidupmu, engkau harus segera lakukan, responi firman Tuhan itu. Amin. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yeskiel. Pada waktu dia dengar firman, dia lakukan. Disuruh bernubuat, dia bernubuat. Dan sesudah bernubuat yang satu, Tuhan memerintahkan dia untuk bernubuat sesuatu yang lain. Dia bernubuat lagi. Dan dia melihat bahwa apa yang dia katakan itu terjadi, saudara. Ya, jadi penting sekali dalam kehidupan kita orang percaya untuk senantiasa berjalan di dalam satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Walaupun rasanya tidak mungkin, kita harus tetap percaya bahwa pada waktu kita memperkatakan firman Allah, janji-janji Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan melakukan janji-janji Allah itu terjadi di dalam hidup kita. Ingat, saudara dan saya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Kuasa untuk mengikat dan melepas. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Tetapi apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Pergunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel, ya. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah di dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Jadi di sini Nabi Yeskiel berkata-kata kepada orang yang mati, kepada tulang-tulang yang kering itu untuk hidup kembali, ya.
yang sudah jadi tubuh pada waktu itu untuk hidup kembali. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus mulai berkata-kata tentang kehidupan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, kita juga berkata-kata kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ingat tadi saya katakan, di luar sana ada orang yang kelihatannya masih hidup, tapi sudah mati. Saudara. Karena kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Kehidupan di luar Kristus adalah kehidupan yang tanpa pengharapan. Nah, tugas kita sebagai gereja Tuhan untuk memberitakan firman di luar sana, saudara. Sehingga orang-orang yang belum percaya kepada Yesus bisa menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Injil bisa mendengar tentang Injil. Orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus telah datang untuk menjadi juru selamat dunia, mereka bisa mendengar tentang kabar baik itu dan menjadi percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini adalah tugas kita semua. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, ayat yang terakhir, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi kalau saudara lihat di sini, Nabi Yeskiel selalu bernubuat, selalu memperkatakan firman seperti yang Tuhan katakan di dalam hidupnya. Ya, dikatakan, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Jadi dia nggak tambah, dia nggak kurang sama sekali apa yang Tuhan firmankan di dalam hidupnya. Dan pada waktu dia berkata-kata itu, maka itu terjadi di dalam hidupnya. Karena pada waktu dia berkata-kata firman, Tuhan pasti akan melakukan firman-Nya. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Pada waktu kita memperkatakan firman, memperkatakan kehidupan dalam hidup kita, Roh Kudus, dia akan melakukannya itu buat hidup kita. Dan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Ya, jadi firman Allah ini penting. Ya, karena firman Allah itu hidup, saudara. Ya, firman Allah itu adalah otoritas yang tertinggi bagi kehidupan manusia. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah otoritas yang tertinggi. Ya, karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum langit dan bumi ini ada, sebelum alam semesta ini ada, firman itu sudah ada, saudara. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi pada waktu firman itu keluar, pasti Tuhan akan mengerjakan firman-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-10 ini, tulang-tulang itu hidup kembali dan menjadi tentara yang besar. Jadi Tuhan bukan hanya membangkitkan tulang-tulang ini dan menjadi hidup, tetapi dia membangkitkan tulang-tulang ini menjadi tentara yang besar. Ya, nah saudara, sebagai gereja Tuhan, Tuhan membangkitkan kita yang harusnya mati karena dosa-dosa kita, dan hingga kita bisa hidup. Ya, dan nantinya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi selama kita ada di dunia ini, kita ini adalah representatifnya Allah di muka bumi ini. Dan kita harus menjadi tentara-tentaranya Allah. Kita harus menjadi laskar Kristus yang harus selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita sudah belajar tentang penglihatan dari Nabi Yeskiel, bagaimana dia bisa menghidupkan tulang-tulang yang mati menjadi hidup, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, mari kita mulai memperkatakan kehidupan di dalam hidup kita. Berhenti bersungut-sungut, berhenti memperkatakan sesuatu yang negatif dalam hidup kita. Berhenti berkata-kata yang sembarangan, kata-kata yang sia-sia. Tapi mulai perkatakan kehidupan dalam hidup kita. Perkatakan keberhasilan, kemenangan, perkatakan kesembuhan dari sakit penyakit. Maka engkau akan melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Dan engkau akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin.